Misalnya pinjol berarti nggak boleh? Pinjol nggak boleh. Pinjam langsung nggak? Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100, itu udah lewat trennya. Udah lewat. Kayaknya Jadi kalau di paslon 1 ada acara desak Anies ya. Di paslon 3 ada juga guys acara desak prop guys. Nah, acara tabak prop ini guys, ini mirip banget sama acara desak Anies dari paslon 1 guys. Berarti acara desak prop ini yang dari 03 ini mengikutin acara desak Anies dari 01 guys. Berarti udah jelas kalau acara ini ngikutin acara desak Anies guys. Jadi acara desak Anies dari paslon 01 itu menjadi inspirasi bagi paslon 03 guys. Pemerintah menyediakan pinjaman-pinjaman lunak dan macam-macam. Tinggal datang ke bank, nanti konsultasi ke para ahli perbankan, ahli ekonomi, datang ke pemerintah. Nah, acara tabrak prop ini mirip banget kan guys dengan acara desak Anies. Sekarang yuk kita dengarkan bagaimana pendapat Pak Anies tentang cara kampanyenya yang diikutin oleh paslon 3 guys. Ya, kita bersyukur bahwa makin hari makin banyak yang ikut pada arus perubahan. Dan pemilu adalah sebuah harapan perubahan. Dan PDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib wong cilik. Ya, kita bersyukur bahwa makin hari makin banyak yang ikut pada arus perubahan. Loh, kami dari awal mengusung gagasan perubahan, sekarang ada yang menggagas perubahan juga. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur bahwa makin hari makin banyak yang ikut pada arus perubahan. Loh, pokoknya saya nggak tahu. Pokoknya gini, kami melakukan acara desak, diskusi terbuka, kemudian yang lain ikut alhamdulillah. Acara lewat TikTok. Kemudian berdialog dengan masyarakat lewat TikTok, yang lain ikut alhamdulillah. Kami dari awal mengusung gagasan perubahan, sekarang ada yang menggagas perubahan juga, alhamdulillah. Gitu. Nggak tahu kita. Oke, gitu ya. Apa tadi guys dibilang wartawan? Tanda-tanda mau koalisi? Iya. Salah satu rumah-rumah kuno lah di sini. Tapi keluarga kami udah nggak di sana lagi. Dulu itu rumah yang dipinjami untuk kakek, lalu setelah kakek meninggal dikembalikan kepada yang punya. Ini bukti guys bahwasanya Anies juga kampanye melalui live TikTok guys ya. Menyapa masyarakat TikTok guys. Mahfud MD pertama kali melakukan live TikTok pada malam tahun baru. Dalam live-nya, Mahfud MD membahas sejumlah hal, seperti mengajak masyarakat untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya, menyampaikan refleksi akhir tahun, hingga membahas soal klub sepak bola Manchester United atau MU yang mengalami kekalahan. Nah begitu guys, Mahfud MD juga ikut-ikutan melakukan live TikTok untuk melakukan strategi kampanyenya guys ya. Nah kenapa saya katakan bahwasanya itu ikut-ikutan? Karena Anies duluan yang melakukannya guys ya. Baru kemudian Mahfud MD, makanya saya bilang ikut-ikutan dia guys. Nah sekarang kita dengarkan guys ya, bagaimana tanggapan Mahfud MD ketika dikatakan ikut-ikutan seperti paslon 1 guys. Sekarang kan Prof Mahfud main TikTok nih Prof akhir-akhir ini ya. Kemudian Pak Anies juga, apakah Prof Mahfud mengikut Pak Anies untuk menggait Gen Z atau seperti apa nih Prof? Enggak, saya sudah lama kan main-main begitu. Cuma kebetulan ya momentumnya ada, lalu teman-teman ngajak, yuk gitu aja. Saya tidak merasa ikut Anies, malah saya tidak tahu Pak Anies melakukan apa. Nah begitu ya guys, ternyata Pak Mahfud MD itu nggak merasa ngikut-ikutan dengan Pak Anies guys. Bahkan dia nggak tahu kalau Pak Anies duluan yang melakukannya. Mungkin itu alasan aja guys ya. Anies menghormati upaya kandidat lain meniru gaya kampanye pasangan calon Amin. Menurut Anies, kampanye harus dibuat berkualitas dengan dialog langsung ke masyarakat. Kampanye Anies dalam format dialog, desak Anies ditiru kandidat lain, seperti Cawapres Mahfud MD yang mengusung tabrak Prof. Kayak live streaming media sosial juga diikuti dua paslon lainnya. Nomor 2 yang dia ikutan live TikTok. Oh udah pada mulai. Oh syukurlah kalau gitu. Dia malah bersyukur guys. Ya, itu kita membawa gagasan perubahan. Dan perubahan itu dimulai pada saat kampanye. Satu, membuat kampanye menjadi berkualitas. Kampanye bukan soal pemasangan banner, tapi kampanye tentang ide, gagasan, dan rekam jejak. Dan itu dimulai dengan kegiatan diskusi. Lalu yang kedua adalah dialog langsung dengan seluruh masyarakat, salah satunya lewat live TikTok. Jadi ketika kemudian itu diikuti, kami bersyukur. Dan mengikuti itu memerlukan kebesaran hati. Jadi saya menghormati kebesaran hati mereka untuk ikut di dalam rute yang kami tempuh. Benar banget guys apa yang dikatakan Pak Anies, bahwasanya mengikuti seseorang rival itu ya kan butuh kebesaran hati. Sehingga Anies menghormati kebesaran hati orang tersebut yang telah mengikutinya guys. Dan ini benar-benar mantap juga guys ya.
Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar guys. Dan itu menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua dan menjadi referensi. Oke, terima kasih udah nonton hingga akhir. Saya cukupkan dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, makin seru aja guys ya pemilu kali ini guys. Kita ngambil sisi kerennya ya guys ya, jangan sisi yang buruk-buruk kita ambil guys. Kita ngambil sisi kerennya aja guys, sisi yang penuh pengetahuan, sisi yang penuh ilmu baru guys. Kita ngambil di sisi itu aja ya.